Nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Nah sedulur, tadi pagi baru saja ada berita bahwa seorang wanita berinisial S dengan mengendarai sepeda motor menabrakkan diri ke kantor SPKT Mapores Pematang Siantar. Wanita ini memakai kerudung hitam, pakaian hitam dengan cadar. Yang dari luar sudah menabrak petugas yang mengatur lalu lintas, tapi petugas itu masih dilindungi, jadi tidak ada luka. Kemudian wanita ini langsung menabrakkan diri ke pintu SPKT Mapores Pematang Siantar. Nah, diduga wanita yang berinisial S ini terpapar pemahaman intoleran. Nah, inilah sedulur, mengapa kita harus selalu memakai nalar dan logika ketika menjalankan suatu identitas. Karena betul-betul sebuah identitas ini adalah merusak sebetulnya. Jadi gini, contohnya, misalnya di dalam KTP itu ada identitas nama, alamat, langsung agama, ada golongan darah, ada status perkawinan, ada jenis kelamin. Nah, itu semua identitas. Nah, ketika identitas itu dimasukkan dalam sebuah KTP, KTP adalah identitas kita. Itu adalah punya hak berpolitik. Jadi, ketika ada agama di situ menyebutkan Islam, Katolik, Kristen, nah itu sudah mengandung muatan politik. Artinya di negara kita ini wajib menjalankan agama yang ada dan disetujui oleh pemerintah, yaitu 5 agama dan 1 kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dimasukkan, diizinkan, dan kembali menjadi identitas dalam KTP, nah ini menjadi blunder lagi. Karena apa? Seharusnya agama itu tidak masuk identitas, karena agama itu hubungan personal, pribadi antara kita sebagai manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam identitas, nah ketika penganut ini semakin banyak, nah ini akan memuat politik yang baru, sehingga akan terus mengembangkan. Disinilah nanti terjadi letak tidak sepaham ideologinya. Nah, ketika sudah tidak sepaham, artinya akan terjadi permusuhan. Seperti wanita tadi yang berinisial S tadi, itu karena tidak sepaham dengan ayahnya. Ayahnya itu merupakan purnawirawan, Polri juga. Nah, dianggapnya bahwa Polri menurut keyakinan mereka itu adalah kafir. Bahkan pemahaman mereka, Indonesia ini adalah negara kafir karena tidak sesuai dengan syariat mereka.
Jadi menyanyikan lagu kebangsaan, tidak mau. Menghormati bendera, tidak mau. Bahkan menghormati Ibu Pertiwi, harus menghilangkan kata-kata Ibu Pertiwi. Masih ingat beberapa waktu lalu sajen ditendang, wayang diharamkan. Nah, ini ideologi yang memecah. Ketika mereka dibiarkan berkembang subur dalam satu kelompok, semakin besar, maka akan terjadi perang ideologi, bahkan antar sesama umat Muslim, sesama umat Kristen, sesama umat Hindu, sesama umat Buddha. Akan terjadi seperti itu terus, karena ini sudah menjadi identitas. Yang menjadi identitas apa saja selain KTP? Pakaian. Ketika diseragamkan, semua yang menjadi sama, seragam, itu adalah permasalahan. Karena dianggap menjadi satu kesatuan. Jadi kalau yang seragamnya tidak sama, dianggap kamu tidak baik, kamu jelek, kamu kafir, tidak sesuai dengan ajaran saya. Nah, disinilah permasalahannya, sehingga wanita S tadi diduga depresi karena pemahaman-pemahaman tersebut. Jadi bedakan dengan spiritual. Kalau spiritual itu menampung semua agama, karena logikanya seperti ini, bahwa ketika kita lahir, kita diberikan agama untuk membungkus kita, memberi pengetahuan kita dasar tentang mencapai ketuhanan. Tapi ketika kita sudah membesar, semakin dewasa, maka kita harus benar-benar bisa bertemu dengan Tuhannya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Jadi jangan mencari terus. Kalau mencari terus tidak akan ketemu. Apalagi beranggapan bahwa Tuhan itu di luar kita, di angkasa. Bagi mereka kan pandangannya Tuhan itu berada di langit, tapi maha mengetahui segalanya. Nah, ini menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Jadi kita anggap bahwa kita betul-betul tidak ada roh atau roh ilahi atau roh kudus atau Nur Muhammad, sehingga perlakuan kita pun seakan-akan melenceng. Nah, disinilah ketika pemahaman itu dimasukkan terus, orang akan mencapai tingkat depresi yang tinggi. Sehingga kalau depresi tinggi, adanya emosional, tidak sesuai, singkirkan. Bahkan berani berkorban nyawa yang hanya akan mati sia-sia. Baik, perlu diketahui bahwa S ini baru berusia 30 tahun. Dia terpapar pemahaman Salafi Wahabi, intoleran, dan Ketua MUI Pematang Siantar menyatakan kesanggupannya untuk merubah cara pandang S ini. Jadi, saudaraku semua, seluruh umat beragama, mari kita perangi orang-orang yang menyebarkan intoleran ini. Jangan lengah, semua ada di sekitar kita. Saatnya kita bangkit untuk bersatu padu membangun Nusantara yang baru, Nusantara menuju mercusuar dunia. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Rahayu.